Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo masuk ke menara, Lei Yus berteriak dengan suara rendah. Dengan goyangan tubuhnya, dia sampai di pintu batu raksasa di bagian bawah menara. Sisa orang mengikuti di belakangnya. Tanpa kultivator alam dewa sempurna, ada kurang dari 500 orang di kerumunan. Han Li secara alami berbaur dengan kerumunan dan mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, dia melirik ke sisi lain kerumunan dari waktu ke waktu. Ada dua kultivator yang tampaknya biasa di sana. Pria itu memiliki wajah persegi dan alis tebal, dan wanita itu memiliki wajah bulat dan mulut ceri. Mereka adalah dua orang yang dia curigai sebagai Lan bersaudara. Meskipun dia tidak bisa memastikan identitas mereka yang sebenarnya, menurut pendapatnya, meskipun bukan Lan bersaudara, mereka tetaplah orang-orang yang perlu dia perhatikan. Bahkan jika Istana Keabadian Asal Emas tidak memiliki siapapun yang bertanggung jawab atas pembukaan alam rahasia kediaman Tai Sui, dia tidak berpikir pengadilan surgawi akan benar-benar duduk dan tidak melakukan apa-apa. Karena dia belum melihat siapapun dari Skycore, dia perlu memperhatikan. Lei Yus berdiri di bawah menara dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia mengangkat telapak tangannya dan menekan pintu batu itu. Namun, sebelum dia bisa mendorong pintu batu itu mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul dan secara otomatis terbuka ke kedua sisi, memperlihatkan pintu masuk yang gelap. Cahaya di dalamnya agak redup, tetapi ada kedipan api yang samar. Meskipun Lei Yus sedikit terkejut, dia dengan cepat pulih. Dia tidak langsung masuk, tetapi berdiri di pintu dan melihat sekeliling. Melihat ini, semua orang menahan napas dan melihat ke pintu. Pada saat yang sama, mereka mencoba melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajah, tetapi tidak menemukan apapun. Ada kekuatan pembatas tak terlihat di menara yang dapat mengisolasi semua indera spiritual. Tempat ini agak aneh. Semuanya, hati-hati. Belum terlambat untuk masuk sekarang. Wen Zong berkata sambil tersenyum. Meskipun itu yang dia katakan, karena semua orang yang hadir telah datang ke sini dan mengalami begitu banyak liku-liku, siapa yang mau menyerah? Secara alami, tidak ada yang mundur atau pergi. Tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Lei Yus. Ayo pergi, Lei Yus berkata sambil melangkah ke menara. Orang-orang lainnya, dipimpin oleh Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi, mengikuti dari belakang. Semua orang memasuki pagoda dan melihat ada anglo yang tergantung di keempat dinding. Semacam minyak terbakar di dalamnya, tetapi tidak ada asap sama sekali. Namun, ada bau amis samar yang tertinggal di udara. Tidak ada perabotan di sisi kiri atau kanan pagoda, tetapi ada patung berkepala dua setinggi lebih dari 100 kaki berdiri tepat di depannya. Patung itu memiliki penampilan yang aneh. Kepala kiri adalah pejabat surgawi yang tersenyum, sedangkan kepala kanan adalah roh jahat yang ganas. Tubuhnya ditutupi dengan rantai emas dengan ukiran, dan ada dua sayap emas di punggungnya. Itu memegang tongkat emas di satu tangan dan kapak pemecah gunung di tangan lainnya, masing-masing menunjuk ke kiri dan kanan. Di bawah tongkat Rui dan kapak gunung yang membelah, sebuah lorong yang dalam dan tenang muncul, mengarah ke kedalaman pagoda besar. Semua cahaya menerangi lorong, tetapi tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ada kata-kata di Golden Rui Scepter dan Splitting Mountain Axe. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Mata Han Li menyipit. Dia melihat ada garis karakter kecil yang tertulis di tongkat emas dan kapak. Dia bergumam, pilih jalan tanpa penyesalan, jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Di sisi lain, Lei Yus juga membuka mulutnya untuk membacanya. Dia menoleh dan bertanya, apa artinya ini? Apa artinya memilih jalan tanpa penyesalan?
Tampaknya memilih jalan yang berbeda akan menghasilkan hal yang berbeda. Saya khawatir satu jalan berbahaya, sementara yang lain bahkan lebih berbahaya. Jin Liu mendengar ini, berhenti sejenak, dan berkata sambil berpikir. Bagus kalau kita berpisah. Sekte air surgawi kita dan sekte pedang surgawimu masing-masing akan memimpin sekelompok orang, dan kita akan menempuh jalan kita sendiri. Mata Susui Qian tertuju pada patung itu, dan dia berkata, Perisu, bagaimanapun juga ini adalah inti dari tempat tinggal abadi. Pasti ada banyak bahaya di dalamnya. Kurasa lebih baik kita berpisah, kata Lei Yus dengan kilatan di matanya. Jin Liu mendengar ini, dan sedikit ragu juga. Aku tahu kamu tidak ingin pergi dengan cara yang sama seperti dia, tapi apa yang dia katakan benar. Karena tertulis di patung bahwa jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama, bukankah sama tidak peduli jalan mana yang kita ambil? Kapan kakak senior Jin menjadi begitu naif? Apakah yang dikatakan patung itu harus benar? Bukankah Dewa Abadi Taisui itu akan membuat jebakan dan membuat jalan buntu bagi para penyusup? Susui Qian mencibir. Kata-kata saudari junior masuk akal. Aku lamban. Namun, bagaimana aku harus memilih dua jalan ini? Apakah kamu punya ide? Jin Liu tertegun saat mendengarnya. Dia tersenyum pahit dan mengirim transmisi suara. Ada batasan di kedua jalan, dan indera spiritual tidak bisa menjelajah. Kita hanya bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya setelah kita masuk, jawab Susui Qian. Perisu, apa pendapatmu tentang apa yang baru saja aku katakan? Melihat Susui Qian tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Lei Yus bertanya lagi. Tidak banyak, karena sekte pedang surgawi dan sekte air surgawi kita adalah pemimpin aliansi ini. Jika kita pergi bersama, apa yang akan dilakukan yang lainnya? Kita tidak bisa membiarkan mereka menjelajahi jalan sendiri, bukan? Susui Qian berkata dengan dingin. Ini, Lei Yus mendengar ini, dan ragu-ragu. Saudara Lei, saya menghargai kebaikan Anda atas nama saudari junior. Tapi kata-kata saudari junior masuk akal. Karena kita dianggap sebagai pemimpin oleh sesama kultivator, kita secara alami harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin, kata Jin Liu sambil tersenyum. Kalau begitu, tolong pilih jalan dulu, Perisu. Lei Yus mendengarkan dan berkata, pejabat surgawi di sebelah kiri, hantu jahat di sebelah kanan. Lalu aku akan memilih jalan yang benar, kata Susui Qian tanpa banyak keraguan. Bagus. Kemudian sekte pedang surgawi kita akan mengambil jalan kiri. Ling Xiao, King Su Valley, Fierce Light City, Ing Fragrance House, dan Worry Free House akan mengikuti Perisu dan menjelajah. Sisanya akan mengikuti saya, kata Lei Yus dengan suara jernih. Orang-orang di belakangnya awalnya mencoba mencari tahu arti dari patung itu, dan ragu-ragu tentang kedua jalan tersebut. Tapi karena pemimpin aliansi telah berbicara, dan jalan manapun yang mereka ambil, salah satu dari dua sekte akan memimpin, tentu saja tidak ada keberatan. Tak lama kemudian, ratusan orang itu terbagi menjadi dua kelompok, dan berangkat menuju dua jalan berbeda yang ditunjukkan oleh patung tersebut. Sebelum pergi, Lei Yus masih mengingatkan Susui Qian untuk berhati-hati, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, dan hanya membawa orang-orangnya pergi terlebih dahulu. Di antara orang-orang di rumah bebas khawatir, Lan bersaudara berbaur di tengah kerumunan. Ekspresi mereka biasa saja, tapi nyatanya, mereka diam-diam berkomunikasi. Adik, Lei Yus ini juga kuat, dan kultivasinya mirip dengan Susui Qian. Mengapa yang terakhir selalu sedingin es? Aneh. Lan Yuanzi sangat bingung, dan bertanya secara telepati. Apa yang aneh tentang ini? Apakah fana atau abadi? Selama Anda laki-laki, bukankah itu sama? Semakin banyak yang tidak bisa Anda dapatkan, semakin banyak yang bersedia Anda berikan. Semakin dingin Perisu, semakin banyak Lei Yus tidak akan bisa mendapatkannya, dan akan mati padanya.
Lan Yan menutup mulutnya dan tertawa, dan menjawab secara telepati. Jadi ada alasan seperti itu. Omong-omong, ini adalah langkah melonggarkan kendali hanya untuk menggenggamnya lebih baik. Lan Yuanzi mengangguk. Mengapa, kakak, apakah Anda mengunyah sesuatu? Apakah Anda merasa telah memperoleh sesuatu? Lan Yan tiba-tiba mengubah nadanya dan bertanya. Ahem, baiklah, mari kita mulai bisnis. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi ikuti dengan cermat. Lan Yuanzi tertegun ketika mendengar ini, dan mengubah topik pembicaraan. Di akhir baris, ketika Han Li melewati kapak pemecah gunung, dia mengangkat kepalanya dan melihat ada juga beberapa kata kecil yang tertulis di gagang kapak, Axbreax longevity. Dia mengerutkan kening. Hampir pada saat yang sama, di jalan lain, seorang gadis muda berjubah hitam juga mendongak ketika dia melewati tongkat Rui. Dia melihat beberapa kata kecil di tongkat Rui. Tongkat Rui. Setelah orang-orang di kedua sisi memasuki lorong beberapa ratus meter, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu adalah kapak raksasa dan tongkat emas di tangan patung berkepala dua yang jatuh pada saat bersamaan, menutup dua lorong dan menghalangi jalan kembali. Mendengar ini, kedua kelompok berhenti pada saat bersamaan. Wenzong dan Jin Liu masing-masing kembali untuk memeriksa, lalu kembali ke grup, mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali, dan mereka harus maju dengan kecepatan penuh. Semua orang datang untuk mencari harta karun, dan setelah beberapa saat kebisingan, mereka diam dan terus maju. Di belakang kelompok, Han Li mendengarkan suara di belakangnya, dan ekspresi serius melintas di wajahnya. Di waktu berikutnya, kelompok yang dipimpin oleh Sekte Tianshui mengikuti jalan itu lebih dari 10 km. Dinding batu di kedua sisi jalan diukir dengan semua jenis rune, dan karena sangat berantakan, Han Li tidak tahu untuk apa itu. Tapi saat mereka masuk lebih dalam, lorong itu mulai menyempit secara bertahap menyusut dari aslinya selebar beberapa ratus meter menjadi selebar beberapa ratus meter. Pada awalnya, semua orang masih waspada untuk menghadapi situasi atau jebakan mendadak yang mungkin muncul. Pada akhirnya, selain lorong yang semakin menyempit, sepertinya tidak ada perubahan lain. Bahkan tidak ada batasan sedikit pun. Tapi semakin ini terjadi, semakin tidak nyaman perasaan orang, dan suasananya menjadi sedikit tegang. Di ujung lorong, ada pintu emas raksasa setinggi beberapa ratus meter di depan mereka. Di sisi kiri dan kanan pintu terdapat patung manusia suci yang memegang tombak. Mereka semua adalah Vajra yang mencolok, tampak agung dan mengesankan. Mata semua orang tertuju pada patung-patung itu, dan hanya sedikit perhatian orang yang tertuju pada paku di pintu raksasa itu. Yin Yin Yang Yang, dari 10 pengembalian 9 pengembalian, sepertinya itu adalah formasi isolasi Yin Yang. Jin Liu, yang berdiri di depan, menunjuk ke pintu batu saat berkata. Han Li mendengar ini dan hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Paku batu di pintu memang terbagi menjadi yin dan yang, ada yang menonjol keluar, dan ada yang tenggelam ke dalam, membentuk pola jalinan yin dan yang. Tapi itu tidak berarti yin dan yang, tetapi mewakili istana bintang. Di antara mereka, yang menonjol keluar adalah istana matahari, dan yang tenggelam ke dalam adalah istana bulan. Oleh karena itu, nama sebenarnya dari formasi ini pasti formasi konfrontasi istana bintang. Adapun formasi isolasi yin-yang, itu hanya dalam penampilan, tapi itu tidak benar-benar cocok. Karena kakak senior mengetahuinya, bisakah kamu menghilangkan formasi ini? Su Miakian bertanya. Kita dapat mencoba. Jin Liu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata. Dengan itu, dia menoleh untuk melihat semua orang dan berkata dengan keras, semuanya, harap diam untuk saat ini. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Begitu dia mengatakan itu, bagian itu segera menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju padanya.
Taoist Jin, apa yang ingin kamu umumkan? Yu Kuohai sedikit mengernyit dan bertanya. Semuanya, jika kita ingin memasuki pagoda untuk mencari harta karun, kita harus mendobrak pintu batu ini di depan kita. Jika saya melakukannya sendiri, saya memerlukan setidaknya 2 hari untuk membuka batasan di sini, tetapi dengan bantuan semua orang, kita mungkin bisa memecahkannya dalam sekejap, kata Jin Liu sambil mengalihkan pandangannya ke semua orang. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan melihat ke kiri dan ke kanan. Jelas, mereka memiliki ingatan yang mendalam tentang adegan ketika mereka secara kolektif memecahkan formasi. Mereka takut secara tidak sengaja menjadi korban untuk membuka pintu seperti orang-orang di depan mereka. Melihat tidak ada yang menjawab, ekspresi Jin Liu tiba-tiba berubah suram dan berkata perlahan, jika semua orang ingin mengambil keuntungan tanpa melakukan apapun, aku khawatir tidak ada hal yang baik di dunia ini, kan? Taoist Jin, bukan karena kami takut mati, tapi tolong jelaskan secara rinci bagaimana cara memecah formasi sehingga semua orang siap secara mental. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, kami dapat mengatasinya sendiri, penatua yang mengambil langkah maju dan berkata. Formasi di pintu ini disebut formasi isolasi Yin-Yang. Selama semua orang menggunakan kekuatan spiritual langit di pintu pada saat yang sama, itu akan mengubah angka Yin dan Yang pada paku pintu yang awalnya seimbang di sebelah kiri dan kanan, maka formasi bisa dibuka dan kita bisa masuk. Jin Liu menjelaskan setelah berpikir sejenak. Taoist Jin, mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah tidak ada tindakan balasan di pintu ini? Apakah kita akan diserang balik oleh formasi segera setelah kita bergerak dan berakhir dalam keadaan tragis? Yu Kuohai ragu sejenak dan berkata, aku sudah memeriksanya. Formasi ini berbeda dari sebelumnya, dan sama sekali tidak ada kecelakaan. Jika kalian semua masih khawatir, aku bisa menghancurkan formasi bersama kalian semua. Jika ada perubahan, aku akan juga menderita serangan balasan. Jin Liu tersenyum saat menjelaskan. Kakak seniorku sudah selesai berbicara. Siapa yang mau merusak formasi? Melihat tidak ada yang menjawab, Su Miaqian mengerutkan kening dan bertanya. Di terowongan, masih sunyi. Yu Kuohai dan yang lainnya semua menunduk dan berpura-pura tuli dan bisu. Senyum di wajah Jin Liu berangsur-angsur menghilang dan dia berkata, jika itu masalahnya, maka aku harus menyusahkan Daoist Jin, Elder Yang, Master Fu, Deputi Pavilion Master Zhao dan Tower Master Qin untuk memberi contoh dan memindahkan beberapa orang dari masing-masing sektemu untuk membantuku menghancurkan formasi. Taoist Jin, Yu Kuohai baru saja selesai berbicara ketika dia dihentikan oleh Jin Liu dengan teriakan muram. Karena kalian semua telah bergabung dengan aliansi, maka yang terbaik bagi kalian semua untuk mematuhi perintah kami sekarang. Jika tidak, begitu kami meninggalkan ranah rahasia ini, semua konsekuensinya tidak akan ditanggung oleh kalian semua. Ketika Yu Kuohai dan yang lainnya mendengar ini, mereka secara alami mengerti apa yang dia maksud. Maksudnya, dia akan mencari masalah dengan seluruh sekte mereka di masa depan, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Lembah Qingsu bersedia mengikuti perintahmu. Master Lembah Fu menangkupkan tinjunya dan berkata, Lembah Qingsu bersedia mengikuti perintahmu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk sektenya sendiri dan mulai memilih orang. Orang-orang lainnya saling memandang dan hanya bisa melakukan hal yang sama dan memilih kandidat. Itu benar. Setiap sekte harus memilih orang yang tahu cara memecah formasi dan mendengarkan pengaturanku. Ekspresi Jin Liu sedikit mereda dan dia mengingatkan. Ketika Yu Kuohai mendengarnya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Han Li. Rekan Si, gerbang Ling Xiao, saya benar-benar kekurangan orang yang tahu cara memecahkan formasi. Saya harus menyusahkan Anda untuk bertindak sebagai murid saya, kata Yu Kuohai dengan senyum hangat di wajahnya. Begitu dia mengatakan ini, Elder Yang dan Master Fu, yang tidak jauh,
memutar matanya. Mereka hanya menyesali bahwa mereka telah terlambat berbicara dan membiarkan Yu Kuohai menggunakan umpan meriam, Simu, secara gratis. Ini tidak terlalu bagus, kan? Han Li mengutuk dalam hatinya, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi canggung. Rekan Si, jangan khawatir. Setelah masalah ini, Anda dapat memasuki gerbang gunung gerbang Ling Xiao kami dan mendaftarkan nama Anda di aula leluhur sebagai sesepuh dalam. Di masa depan, Anda tidak akan lagi menjadi kultivator pengembara yang tidak memiliki akar. Yu Kuohai menepuk pundak Han Li dan berkata, "Rekan Yu, apakah kamu serius?" Han Li pura-pura terkejut dan bertanya, "Karena kata-kata telah diucapkan, dan dengan begitu banyak dari Anda di sini sebagai saksi, bagaimana saya tidak menganggapnya serius?" Kata Yu Kuohai sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu kali ini." Han Li mengangguk. Selusin langkah jauhnya, di antara orang-orang di paviliun bebas khawatir, Lan Yan, yang telah berubah menjadi penampilan biasa, sedang melihat ke atas. "Saudaraku, lihat cacing malang di sana itu. Dia tergoda oleh keuntungan kecil dan bersedia menendang orang keluar untuk bertarung." Sungguh menyedihkan, mata gadis itu bersinar dengan sarkasme dan belas kasihan saat dia mengirimkan suaranya ke Lan Yuanzi. "Bagaimana kamu tahu kesulitan seorang kultivator pengembara?" Baginya, menjadi penatua gerbang Ling Xiao bukanlah keuntungan kecil. Lan Yuanzi hanya meliriknya dan menjawab dengan santai. Lan Yan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar wakil pemimpin paviliun Zhao dari paviliun bebas khawatir menunjuk ke Lan bersaudara dan berkata, "Kalian berdua juga berpartisipasi dalam menghancurkan formasi." Setelah beberapa saat, setelah berbagai sekte memilih orang-orang mereka, Jin Liu memilih orang-orang yang tahu cara memecahkan formasi dan menjelaskan kepada mereka poin-poin penting untuk memecahkan formasi. Kemudian, mereka menyebarkannya kepada yang lain. Setelah Han Li mendengar ini, dia menghela nafas dalam hati. Jika dia mengikuti metode Jin Liu untuk mendobrak batasan di pintu, dia tidak hanya akan mengambil jalan yang salah sejak awal, tetapi juga sangat mungkin bahwa batasan tersebut akan menjadi bumerang baginya. Namun, dengan identitasnya saat ini, dia tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Kembali ke orang-orang di gerbang Ling Xiao, Han Li memperingatkan mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam menghancurkan formasi. Isinya kira-kira sama dengan yang dikatakan Jin Liu, tetapi detailnya sedikit berbeda. Namun, kebanyakan orang tidak akan bisa melihatnya. Sekitar setengah jam kemudian, belasan orang yang telah dipilih untuk ikut memecahkan formasi berbaris di kedua sisi pintu batu. Semuanya, saat menghancurkan formasi, kalian harus mengaktifkan kekuatan spiritual surgawi kalian dengan sekuat tenaga. Jangan mengendur sedikit pun. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku karena menghukum kalian, kata Jin Liu dengan serius. Ya, kerumunan itu buru-buru menjawab. "Baiklah, mari kita mulai seperti yang saya katakan sebelumnya." Setelah Jin Liu memberi perintah, dia pertama-tama membentuk segel tangan dan menembakkan sinar cahaya biru aqua ke pintu batu. Yang lain mengikuti dari belakang, membentuk segel tangan satu demi satu, mengerahkan kekuatan spiritual langit di tubuh mereka dan menyerang pintu batu. Sinar cahaya dengan berbagai warna, seperti pelangi, berkumpul di berbagai bagian paku pintu di pintu. Paku pintu yang menjorok ke dalam mulai mengkilat dan menjorok ke atas, sedangkan paku pintu yang menjorok ke bawah mulai melengkung ke bawah. Di seluruh pintu batu, cahaya yang berkumpul secara bertahap terbelah, membentuk gambar ikan yin dan yang. Saat ikan berputar, pintu batu itu sepertinya mulai kendor. Di bawah getaran keras, itu mengeluarkan gelombang suara. Semuanya berusaha lebih keras, pintunya akan terbuka. Jin Liu sangat gembira, dan berteriak keras. Ketika yang lain mendengar ini, semangat mereka bangkit, dan mengerahkan kekuatan spiritual surgawinya dengan sekuat tenaga.
Han Li telah memperhatikan perubahan pembatasan di pintu. Dia tahu bahwa situasi saat ini hanyalah tanda bahwa pembatasan pintu akan segera diaktifkan. Jika dia membiarkannya, dalam beberapa saat, semua orang akan menderita serangan balik dari pembatasan itu. Menjelang hidup dan mati orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia awalnya tidak terlalu peduli. Perburuan harta karun di alam rahasia adalah situasi di mana seseorang bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Dia telah melihat terlalu banyak di sepanjang jalan. Tidak peduli siapa itu, mereka harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sambil mencari peluang, mereka juga harus menanggung risiko kematian. Namun, hidup dan mati orang-orang ini melibatkannya, dan di jalan lain, ada tim lain yang maju. Jika mereka dihalangi di sini, dan tim lain mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu, itu tidak akan bagus. Melihat pola ikan yin dan yang berputar semakin cepat, orang-orang dari Ling Xiao Arc yang berpartisipasi dalam memecahkan formasi tiba-tiba berubah. Beberapa tidak bertindak sesuai dengan instruksi Jin Liu, tetapi menyalurkan kekuatan spiritual surgawinya ke beberapa paku pintu yang tidak dia sebutkan. Dengan ini, pola ikan yin dan yang sudah mulai berputar dengan hebat, tiba-tiba berhenti, dan langsung bubar. Melihat ini, Jin Liu menjadi marah. Saat dia hendak marah, matanya tiba-tiba berkilat. Di bawah cahaya warna-warni dari pola ikan yin yang tersebar, itu benar-benar memantulkan pemandangan langit berbintang. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera mengerti bahwa dia sebelumnya salah dalam formasi. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Formasi telah berubah, semua orang dengarkan perintah saya, hilangkan formasi lagi." Dengan itu, dia mulai memerintahkan langkah demi langkah, memerintahkan semua orang untuk menyalurkan kembali kekuatan spiritual surgawinya ke paku pintu. Setidaknya kamu tidak bodoh, kalau tidak, aku mungkin harus melakukannya sendiri. Han Li diam-diam mengangguk. Mengikuti perintah baru, pintu batu bersinar terang dengan cahaya bintang. Patung dari dua dewa pemegang tombak juga tiba-tiba berubah. Kedua tombak diangkat tinggi, dan pintu batu terbuka ke dalam. Suara gesekan yang berat perlahan terdengar, dan dua pintu batu yang tebal dan berat itu perlahan terbuka ke dalam. Cahaya keemasan keluar dari dalam, bercampur dengan fluktuasi yang sangat aneh. Tatapan semua orang tertarik dengan pemandangan di dalam pintu batu, tapi mereka hanya bisa melihat cahaya keemasan yang menyilaukan. Bahkan dengan kemampuan mata roh mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Mungkinkah cahaya keemasan ini adalah cahaya harta karun yang dipancarkan oleh harta karun, gumam Yu Kuohai. Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung merasakan gelombang keinginan, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Tidak disangka kalian semua berasal dari berbagai sekte di pegunungan sumber emas, tidak bisakah kalian mendeteksi fluktuasi aura yang dipancarkan dari dalam? Itu jelas fluktuasi metal force field. Su Xianqian mencibir dan berkata, "Nona Su, ada banyak medan kekuatan logam di pegunungan sumber emas, dan kita masih bisa membedakan auranya. Cahaya keemasan di depan kita begitu terang, itu jelas semacam harta karun atribut logam, bukan?" Penatua yang mengangkat alisnya dan berkata. Mendengar ini, Su Xianqian tidak menjelaskan, dan hanya menanggapi dengan senyum tipis. Melihat ini, Penatua yang juga mulai bergumam di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah. Tatapan Han Li menyapu pintu, dan dia sudah mengerti. Biasanya, metal force field yang terlihat di pegunungan sumber emas sebagian besar terbentuk secara alami, tanpa dukungan formasi. Meskipun energi spiritual atribut logam yang dipancarkan dari mereka juga kuat, itu tidak cukup murni. Alasan mengapa cahaya keemasan di depan mereka tampak seperti cahaya harta karun yang dipancarkan oleh harta karun atribut logam secara alami karena kekuatan atribut logam di dalamnya padat dan cukup murni. Oleh karena itu,
Ia memiliki kemampuan untuk membingungkan semua orang. Semua orang berdiri di depan pintu, dan meskipun hati mereka terbakar dengan keinginan untuk merebut harta itu, mereka tidak berani langsung masuk. Di satu sisi, masih takut akan kendali sekte air surgawi, dan di sisi lain, secara alami takut akan jebakan dan batasan apapun di dalamnya.